akan belajar satu hal yang menurut saya bagi saya sendiri agak sulit, tetapi kita akan sama-sama belajar bersama. Sebelum kita bahas, saya bersyukur ada kesempatan pulang ke Indonesia bulan lalu. Dan ini pertama kalinya saya waktu pemilu ada di Indonesia dan nyoblos langsung. Biasanya cuma kirim surat ke Houston, jadi nggak merasa bagaimana pemilu itu. Tapi kali ini sungguh-sungguh saya jalan dengan orang tua saya ke TPS, lihat banyak orang daftar seperti apa, terus buku saya jadi ungu, masukin ke sana, sudah hilang sih. Sampai beberapa hari, beberapa minggu masih ada ungunya, tanda ikut pemilu. Yang menarik, beberapa hari sebelum pemilu, ayah saya dapat telepon dari Jakarta, dari temannya yang dari Jakarta. Terus setelah telepon, ayah saya bilang, oh teman saya di Jakarta bilang kita harus pilih nomor 1. Terus saya bilang, loh emang alasannya kenapa? Katanya soalnya adiknya yang nomor 1 itu orang Kristen, dan kita sebagai orang Kristen harus pilih nomor 1 katanya. Saya nggak bahas ayah saya pilih apa sih, tapi yang menarik pertanyaan saya dalam benak saya waktu itu adalah, apa itu orang Kristen? Apa itu orang Kristen? Kalau teman ayah saya telepon bilang, oh adiknya yang nomor 1 itu orang Kristen, jadi kita orang Kristen harus pilih nomor 1. Apa itu orang Kristen? Apakah kalau tiap minggu ke gereja itu orang Kristen? Apakah kalau ayahnya, ibunya orang Kristen berarti dia orang Kristen? Apa kalau adiknya orang Kristen dia orang Kristen? Dan pertanyaan itu sempat menurut saya menarik buat saya. Waktu saya lihat di Alkitab, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memanggil murid-muridnya orang Kristen. Dan Kristen sendiri itu cuma 3 kali disebut dalam Perjanjian Baru. Dan pertama kali Kristen disebut adalah di Kisah Para Rasul, waktu murid-muridnya disebut orang Kristen di Antioquia. Jadi menarik, saya pikir apa itu orang Kristen? Padahal Tuhan Yesus sendiri tidak menyebut murid-muridnya orang Kristen. Malahan yang kita baca bersama-sama tadi dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan bahwa Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan Yesus menyebutnya bukan semua orang akan tahu kamu orang Kristen, tapi semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Tuhan memakai kata murid-murid, murid Tuhan, bukan orang Kristen, tapi murid-murid Tuhan. Dan tandanya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita saling mengasihi. Pertanyaan berikutnya adalah saling mengasihi. Mengasihi itu apa? Apa itu saling mengasihi? Bukannya kita udah saling mengasihi. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi jawabannya di situ. Bagaimana cara mengasihinya? Yaitu sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi. Dan itu yang menarik. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi. Saya pikir kasih Tuhan itu kayaknya gak kontradiksi ya. Banyak orang bilang kasih Tuhan Yesus itu membingungkan, banyak kontradiksi. Mana mungkin kita bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi? Ya, itu yang kita pelajari sama-sama hari ini. Apa itu artinya mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi? Apa artinya kita saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita? Mari kita lihat Yohanes pasal 1. Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Jadi kayaknya semuanya hebat-hebat langsung tahu Yohanes. Penulis
Kitab Yohanes adalah Yohanes. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dikasih, yang paling dekat. Dan saya pikir berkat yang besar bagi Yohanes juga bahwa dia juga diberi umur yang cukup panjang dibanding dengan yang lain. Dan Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 1. Kita lihat ayat 14. Ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, itu yang Yohanes rasakan. Yohanes sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama, berjalan bersama, hidup bersama. Dan dia tulis, firman itu, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes menulis itu. Terus dia tulis, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes telah melihat kemuliaan Allah. Dan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini yang menarik, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes menulis penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada dua hal di situ. Kasih karunia dan kebenaran. Grace and truth. Kalau kita baca di situ, kayaknya ada sesuatu yang berlawanan di situ ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana bisa kasih karunia dan kebenaran menjadi satu? Bisa nggak? Kalau kebenaran bilang kita tidak memenuhi standar, kasih karunia bilang, oh kamu bisa memenuhi standar. Kalau kebenaran bilang kurang, kasih karunia bilang cukup. Kalau kebenaran bilang nggak baik, kasih karunia bilang baik. Jadi gimana bisa menjadi satu? Bagaimana Tuhan Yesus yang hidup dan Yohanes boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Yohanes bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Mana bisa ada dua-duanya? Bisa nggak ada dua-duanya? Bisa nggak penuh kasih karunia dan penuh kebenaran? Kalau coba kita ingat orang tua kita, mungkin ayah dan ibu kita bisa beda. Bisa ayahnya penuh kebenaran, ibunya penuh kasih karunia, bisa gitu kan? Atau suami istri juga bisa beda kan? Satunya suami atau istri, pokoknya kebenaran yang penting. Satunya pokoknya penting kasih karunia. Ada yang bapak saya kebenaran sekali, pokoknya semua harus benar, nggak peduli. Tapi ada yang bapak saya kasih karunia, salah apapun nggak pernah disalahin. Jadi bisa nggak ada kasih karunia dan kebenaran sama, penuh, dua-duanya penuh kasih karunia dan penuh dengan kebenaran, tidak condong ke satu. Mana yang lebih penting, kebenaran atau kasih karunia? Lebih penting kebenaran? Yang benar, lebih penting kebenaran. Kalau kebenaran yang lebih penting, tidak ada kasih karunia gimana? Oke, kalau kita lebih penting kasih karunia. Kasih karunia lebih penting? Coba kalau kasih karunia aja nggak ada kebenaran gimana? Kalau kebenaran hanya kebenaran saja sudah nggak ada anak ya, nggak ada yang diaku anak lagi. Oke, bukan mana yang lebih penting. Sekarang pertanyaan kalau diganti, mana yang lebih baik?
Mana yang kita lebih suka? Kebenaran atau kasih karunia? Kebenaran. Lebih suka kebenaran. Juga. Gimana? Tanpa kasih karunia tidak akan ada kebenaran itu. Tanpa kasih karunia tidak ada kebenaran. Karena yang benar itu adalah kasih karunia. Oke. Pak Dipin bilang kalau tidak ada kebenaran tidak ada kasih karunia, karena yang benar itu kasih karunia. Jenius. Tapi dibalik juga bisa ya Pak ya. Tidak ada kasih karunia tanpa kebenaran. Soalnya kasih karunia itu apa? Yang tidak layak tapi mendapatkan. Berarti kalau nggak ada kebenaran nggak mungkin ada kasih karunia. Oke, tapi jangan bingung sama itu. Nah sekarang kalau dua itu kenyataannya, saya pikir seperti ini kenyataannya. Nggak tahu tiap kita sama atau nggak. Kenyataannya, seringkali kalau kita yang salah, kita bilang kasih karunia lebih penting. Kalau orang lain yang salah, kebenaran lebih penting. Ya. Kalau orang yang salah harus didekatkan kebenaran. Kok enak dia. Tapi kalau saya yang salah, oh ya setiap orang bisa salah, harus dimaafkan, harus ada kasih karunia. Kalau saya yang salah, bukannya begitu? Enggak. Atau kebalik. Atau kebalik, kalau orang yang salah, wah perlu kasih karunia. Kalau saya yang salah, hukum saja. Enggak ya, seringkali orang kebalikan. Saya yang salah, kasih karunia lebih penting. Kalau orang lain yang salah, kebenaran yang penting. Tapi yang menarik, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Dua-duanya. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, kita pun juga harus belajar untuk penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan itu saya pikir sulit. Coba kita lihat ayat berikutnya, 15 sampai 17. 15 mengatakan begini, Yohanes 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan ayat yang 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini penting sekali. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran bukan diberikan, datang oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sendiri datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Kalau hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, Musa sendiri bukan sumber dari hukum Taurat itu. Dia hanya memberi hukum Taurat. Dia hanya saluran. Tetapi Tuhan Yesus, dia datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan itu terlihat dari kehidupan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat setiap peristiwa, setiap kejadian yang ada dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih karunia dan kebenaran. Selalu. Oleh karena itu, karena kasih karunia dan kebenaran itu hidup atau ada di dalam diri Tuhan Yesus. Coba kita ingat beberapa hal. Satu, ingat waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di perempuan Samaria di tepi sumur. Perempuan Samaria. Tuhan Yesus orang Yahudi, itu perempuan Samaria. Biasanya orang Yahudi tidak mau bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, orang Samaria, karena dianggap lebih rendah. Tetapi Yesus datang dan menyapa orang Samaria, perempuan Samaria ini. Itu menunjukkan kasih karunia. Lalu dia berkata-kata,
Kemudian Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Lalu perempuan Samaria itu berkata, oh kalau gitu aku mau air hidup itu supaya aku nggak perlu datang untuk mendayung air lagi. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, panggillah suamimu datang kemari. Perempuan itu bilang, saya tidak memiliki suami. Lalu Tuhan Yesus menyatakan kebenaran. Saya pikir ini sulit. Kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus mungkin sulit, tapi Tuhan Yesus menyatakan kebenaran. Dia bilang, ada 5 suami, tetapi yang sekarang tinggal dengan kamu pun bukan suami. Dengan kata lain itu mau menunjukkan kejelekan dari wanita ini, tetapi itu kebenarannya. Dan Tuhan Yesus mau menyatakan kebenaran itu. Dan bahkan waktu perempuan ini mengatakan tentang Mesias, dan Yesus mengatakan, itulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kasih, karunia, dan kebenaran. Kejadian yang lain, waktu Tuhan Yesus dijebak oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, pemimpin agama membawa seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Mereka menjebak Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa, perempuan yang didapati untuk berbuat zina harus dirajam batu sampai mati. Bagaimana menurut Tuhan Yesus? Wah, jawaban Tuhan Yesus kalau bilang iya, dia melawan hukum Romawi. Kalau dia bilang tidak, dia melawan hukum Musa, hukum Taurat. Tuhan Yesus menulis di tanah, kemudian dia bilang oke. Barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia pertama kali merajam wanita ini dengan batu. Satu persatu orang pergi, satu-satu pergi. Akhirnya habis. Terus Tuhan Yesus bilang perempuan ini, kok semua sudah nggak ada, sudah pergi? Memang nggak ada yang menghukum kau? Tidak ada. Tuhan Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kau. Itu kasih karunia. Tapi setelah itu Tuhan Yesus bilang apa? Sekarang pergi, jangan berbuat dosa lagi. Berarti kebenarannya dia tetap mengatakan bahwa tadi yang dilakukan itu dosa. Dan dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Berarti Tuhan Yesus bukan bilang, oh kamu nggak berdosa, berzina itu oke. Enggak. Tuhan Yesus tetap mengatakan itu berdosa. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih karunia dan kebenaran dua-duanya ada di situ. Contoh yang terakhir, perumpamaan anak yang hilang. Saya pikir ini perumpamaan yang cukup terkenal. Soalnya waktu riset kemarin itu ada 2 kelompok bikin dramanya dari perumpamaan ini, anak yang hilang. Jadi kita coba lihat dari Lukas pasal 15 ayat 1. Ini di mana sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Lukas 15 ayat 1 dan 2, coba kita baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ini sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, ini kejadiannya seperti ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ini menarik. Pemungut cukai dan orang berdosa. Kok pemungut cukai dipisah dari orang berdosa? Karena pada zaman itu orang-orang begitu sebelnya dengan pemungut cukai, sampai dianggap pemungut cukai itu satu kategori sendiri, lebih jelek dari orang berdosa. Jadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi ini yang paling jelek, orang berdosa. Di bawahnya lagi masih ada pemungut cukai. Jadi 2 yang paling jelek datang kepada Yesus mendengar dia. Nah, ini menarik sekali. Saya pikir sebagai murid-murid Tuhan Yesus pasti murid-muridnya merasa, kenapa sih orang-orang yang pemungut cukai, orang berdosa kok selalu ikut Tuhan Yesus terus? Itu kan reputasi dari Tuhan Yesus dan teman-temannya bisa jelek. Coba kalau kita bayangkan pemungut cukai, mungkin sekarang kita nggak terlalu menganggap itu paling jelek ya. Kira-kira kalau zaman sekarang apa ya? Paling jelek yang kita bisa kategorikan di luar orang berdosa, kira-kira apa?
Teroris. Oke. Teroris, oke. Mungkin paling dekat repo, kayak yang ngambil barang kita swap itu kalau nggak bisa bayar cicilan. Repo. Iya. Repo, oke. Jadi kalau nggak bisa nyicil terus barangnya disita gitu. Yang penyita barang kalau kita nggak bisa, oke, repo. Kalau udah apa? Debt collector. Debt collector. Pungli TKI. Pungli TKI, oke. Pungli TKI. Oke, sekarang coba kita guy that distributed drugs in high school. oke. Orang yang biasa jual obat-obatan terlarang di SMA. Oke, sekarang coba pikirkan kalau orang-orang itu tadi, jadi di ICC ini ada teroris, ada EPO, ada pungli TKI, ada penyalur obat-obatan di SMA, semuanya ini jadi jemaat ICC. Kira-kira kita merasa gimana? Apa rasanya kita? Reputasi ICC terancam? Terancam ya? Kayaknya mungkin gereja lain mengatakan, oh itu gereja orang berdosa itu ICC. Begitu? Begitu. Oh, itu gereja berhasil mengkristenkan orang-orang jahat. Oh, Benar. iya. Pak Ginting bilang, oh itu gereja yang berhasil mengkristen orang-orang jahat katanya. Betul sekali Pak Ginting, ya. Tapi seringkali kita berpikir seperti murid-murid Tuhan Yesus kan, nggak suka kalau pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu dekat-dekat Tuhan terus. Tapi kenyataannya seperti itu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Dan yang menarik berarti Tuhan Yesus itu daya tariknya luar biasa. Saya bayangkan kalau Dia memiliki kasih karunia dan kebenaran, kok bisa orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa itu dekat-dekat dengan Dia? Kalau Dia mengatakan yang benar, itu menarik. Ayat 2, ini kelompok yang lain. Jadi ada kelompok orang yang berdosa dan pemungut cukai, ini ada kelompok yang lain. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ada satu sisi orang yang berdosa, ada satu sisi lagi ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira kalau ahli Taurat orang Farisi kalau zaman sekarang kira-kira seperti apa? Pendeta, majelis, pemimpin gereja. Nah, mereka nggak suka ya. Mereka bilang, oh, ini orang-orang berdosa kok makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka seringkali berpikir kalau mereka dekat dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu setuju dengan perbuatan mereka. Bukannya begitu. Kalau ada teroris datang ke gereja dan jadi jemaat, bukannya gereja lain berpikir, oh ICC setuju sama teroris. Bukannya begitu. Kalau ada pungli TKI datang menjadi jemaat di ICC, bukannya gereja lain waktu tahu ada pungli TKI di ICC, jadi jemaat ICC pasti ICC setuju itu jadi pungli TKI. Iya kan? Bukannya begitu. Nah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi juga begitu, nggak suka mereka, karena orang lain akan berpikir bagaimana tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka juga sebenarnya ada agenda lain. Mereka tidak suka kepopuleran mereka direbut oleh Tuhan Yesus juga. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ayat berikutnya. Oh, sebelum masuk ke ayat yang 17 ini, Tuhan Yesus menjawab. Waktu orang-orang Farisi itu bertanya, mengapa orang-orang berdosa itu boleh dekat-dekat dengan Tuhan Yesus? Mereka dekat-dekat dengan Tuhan Yesus itu kan merusak reputasi.
Berarti mereka, Tuhan Yesus setuju dengan perbuatan mereka. Jawaban Tuhan Yesus tidak menjawab langsung, tapi dia memberikan perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, kalau ada gembala memiliki 100 domba dan yang satu hilang, bukannya dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu sampai ketemu. Dan waktu ketemu, dia akan gendong domba itu dan dia akan bersuka cita. Dia akan beritahukan sahabat-sahabatnya, aku sudah menemukan satu yang hilang itu. Mari kita bersuka cita. Perumpamaan yang kedua, dia bilang bukannya seorang wanita kalau punya 10 dirham, satu hilang, dia akan cari yang satu itu sampai ketemu. Dan waktu dirham itu ketemu, dia akan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, satu dirham yang hilang itu sudah ketemu. Mari kita bersuka cita. Dan perumpamaan yang terakhir, Yesus mengatakan, ada satu orang yang memiliki 2 anak. Kalau ada 2 anak, pasti ada satu sulung dan satu bungsu. Si sulung digambarkan baik, si bungsu digambarkan agak nakal. Dan digambarkan yang bungsu ini datang kepada ayahnya, bilang kepada ayahnya, aku minta bagian warisanku, aku minta hartaku. Nah, ini kurang ajar sekali. Ayahnya masih hidup, dia minta bagiannya. Jadi Tuhan membangun emosi dari orang-orang yang mendengar dia. Terus akhirnya orang tuanya berikan bagian dari hartanya pada anak bungsunya. Apa yang dilakukan oleh anak bungsunya? Dia habiskan, dia foya-foyakan uangnya, dia berfoya-foya sampai akhirnya habis uangnya. Setelah semuanya habis, datang kelaparan. Dia kelaparan, cari pekerjaan, dapatnya adalah pekerjaan menjaga babi. Dia begitu kelaparannya sampai makanan babi pun dia tidak bisa makan. Dia lapar sekali. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus bercerita sampai di situ, pasti saya membayangkan ada orang-orang di sekitar situ yang langsung mungkin nyenggol anaknya. Tuh dengerin, itu nasib anak yang nggak tahu diri. Jadi anak yang baik makanya, ya kan? Mungkin mereka merasa ya ini puncaknya dari cerita Tuhan Yesus itu, bahwa anak yang melawan orang tuanya akhirnya seperti itu, kelaparan, makan makanan babi aja nggak bisa, jadi penjaga babi. Orang Yahudi menjaga babi, rendah sekali. Dan mereka mikir itu puncak dari cerita Tuhan Yesus, tapi ternyata enggak. Perumpamaan Tuhan Yesus itu berlanjut, masih ada kelanjutannya. Bukan hanya berhenti di anak durhaka, tapi ayat yang ke-17 dikatakan, lalu si anak bungsu ini menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini titik yang penting yang Tuhan berikan, bahwa anak itu sadar bahwa di rumah bapaknya, upah para pekerjanya, para upahan bapaknya itu mendapatkan makanan yang cukup, sedangkan dia di sini kelaparan. Lalu dia berpikir, aku akan kembali kepada Bapakku. Aku akan mengatakan, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak dianggap sebagai anak. Semua orang mulai bingung. Wah, ini mau kemana arahnya? Kok anaknya jadi sadar? Kok jadi sadar? Tadi harusnya kan dihukum aja udah seperti itu, kan stop. Anak durhaka hukumannya itu, jadi penjaga babi, tidak dapat makan. Supaya anak-anaknya jadi anak-anak yang baik. Tapi kenyataannya
kemudian Tuhan melanjutkan, dia mengatakan anaknya sadar. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapaknya. Dan dia mau kembali kepada Bapaknya. Pasti mereka berharap waktu kembali Bapaknya akan bilang, keluar kamu, bukan anakku lagi, ya kan? Pasti harapannya begitu. Ini anak udah kurang ajar, udah menghabiskan semua harta Bapaknya, sudah berkoya-koya, sekarang kelaparan, dia mau pulang lagi, kok enak. Jadi mereka pasti, saya pikir harapannya adalah cerita Yesus diakhiri dengan anaknya datang ke rumah bapaknya menunggu di muka pintu, siapa kamu? Keluar, bukan anakku lagi. Tapi coba kita lihat di ayat yang ke-20. Apa reaksi bapaknya? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waktu saya baca lagi ayat ini, merangkul dan mencium dia, saya membayangkan Pak Matias dan Edgar. Waktu main drama itu, mereka berangkulan, tapi Pak Matias karena baunya luar biasa. Tapi itu kenyataannya. Dalam waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, dia menggambarkan itu sebagai Bapa di surga. Waktu anaknya kembali, ayahnya bukan menunggu di depan pintu dan mengusir anaknya keluar karena dia bukan anaknya lagi, tetapi dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan ayahnya itu berlari mendapatkan anaknya itu, merangkul dan mencium dia. Dan selanjutnya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini juga menarik. Ayahnya udah menemui anaknya, dirangkul, dicium. Setelah itu saya bayangkan sebagai ayah, saya akan berkata, oke, kita percobaan dulu 1 bulan. Kamu layak kalau jadi anak, iya kan? Atau coba kamu kerja dulu, bukan jadi anak dulu 1 tahun. Lihat kalau kamu layak jadi anak atau enggak, iya kan? Tapi ayah ini agak menarik. Dia bilang, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Itu berarti sekarang juga kamu pakai jubah, pakai cincin, dan pakai sepatu. Itu artinya sekarang juga dia mengakui anak itu sebagai anak. Walaupun anaknya bilang, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak dianggap sebagai anak. Tapi bapaknya bilang, lekas, bawa jubah, cincin, dan sepatu, yang menunjukkan ini anakku, bukan percobaan lagi. Saya pikir, wah, ini luar biasa. Kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Dan berikutnya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, saya coba lihat kenapa dia sebut lembu tambun. Ternyata di zaman itu, zaman Yahudi waktu itu, banyak keluarga-keluarga itu yang memelihara lembu. Kemudian mereka akan mencari lembu yang paling bagus, yang paling baik, terus dibikin gemuk, dibikin tambun. Ya, tambun gemuk. Satu ini dibikin tambun. Untuk apa? Pokoknya kalau ada peristiwa yang penting, itu yang akan dipotong. Yang sehari-hari yang lain-lain. Jadi kalau ada anaknya menikah, itu yang dipotong. Ulang tahun ke-70 itu yang dipotong. Maksudnya yang spesial, yang spesial. Nah, ini anaknya baru membuang uang-uangnya, baru berfoya-foya, pulang-pulang, lembu tambun yang dipotong, bukan asal lembu. Wah, ini luar biasa. Berarti bapaknya
menganggap itu sebagai hari yang istimewa waktu anaknya kembali, hari yang spesial. Terus mereka bersuka cita sebab anakku yang telah mati. Kenapa? Karena dia bilang sebagai hari yang spesial, karena anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia yang telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Itu Bapa yang digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dan Bapa yang seperti itu, penuh dengan kasih karunia. Ketika anak-anaknya kembali, dia akan bersuka cita, dan hari itu adalah hari spesial, hari istimewa. Ambun yang dipotong. Bagaimana dengan anak sulungnya? Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa artinya semuanya itu. Dia pulang dengar, wah ini ada pesta besar ini. Apa ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Sebagai si sulung, dia tahu apa artinya menyembelih anak lembu tambun. Wah, ini spesial sekali. Mulailah dia marah. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Saya pikir jelaslah marah. Saya kan anak sulung, saya tahu rasanya. Kalau ini terjadi, saya akan marah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya tahu anak sulungnya marah, lalu dia keluar. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor lembu tambun. Bukan ya, seekor anak kambing, bahkan anak kambing aja enggak, untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saya yang selalu bersama-sama dengan Bapa aja, anak kambing aja nggak pernah. Kok ini anak yang mempoya-poyakan, menghabiskan harta, pulang-pulang kok enak, lembu tambun tiba-tiba ini potong tuh dia. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Marah. Tetapi kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak sulungnya marah karena dia yang merasa selalu taat kepada bapaknya. Anak kambing aja tidak pernah didapat. Tapi si bungsu pulang, uangnya habis, dapat lembu tambun. Ayat yang terakhir, ayat yang terakhir, ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Ayat yang menjelaskan itu sebenarnya intinya. Kenapa ini hari spesial? Kenapa hari khusus? Kenapa lembu tambun yang dipotong? Karena adikmu yang hilang sudah ditemukan. Itulah, dan Yesus menjawab dengan 3 cerita itu, ditutup dengan cerita tentang anak yang hilang, yang di dalamnya ada kebenaran dan kasih karunia. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh penuh dengan kasih karunia
dan kebenaran. Yesus menyebut dosa itu dosa. Yesus selalu menyebut dosa itu dosa, tapi dia membayar lunas dosa. Dia menyebut dosa itu dosa, dia yang dihukum. Dia menyebut dosa itu dosa, dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita gagal, dia tetap mengasihi kita. Kalau kita berbuat dosa lagi, dia tetap mengasihi kita. Kalau kita tidak mampu, dia tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak berubah apakah kita mampu atau tidak. Dia menyebut dosa itu dosa, tapi dia yang membayar lunas dosa itu. Kebenarannya adalah semua orang jatuh dalam dosa. Kalau ada orang seperti anak sulung tadi marah, biasanya orang yang marah itu karena dia merasa dia benar, dia tidak pernah ditebus. Tapi kenyataannya, kebenarannya adalah semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia adalah Tuhan Yesus sendiri mati di atas kayu salib, membayar lunas dosa-dosa kita dan menyediakan kita pengampunan. Jadi satu hal yang kita harus selalu ingat, bukan Yohanes 13, balik ke Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan kasih kurnia dan kebenaran. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang lain akan tahu bahwa kamu murid-muridku, ketika engkau saling mengasihi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau penuh dengan kasih, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tolong supaya setiap kami pun boleh memiliki kasih karunia dan kebenaran di dalam diri setiap kami, di dalam gereja kami juga ya Tuhan. Tolong supaya kami boleh seperti Engkau yang menyebut dosa adalah dosa ya Tuhan. Itulah kebenaran. Saat kami boleh menerima kasih karunia, karena Engkau telah membayar lunas dosa-dosa kami. Engkau menyebut dosa itu dosa, tetapi Engkau mati di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kami. Tuhan, tolong supaya kami boleh menerima kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Setiap kami, tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara yang boleh menyampaikan firman Tuhan.